Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Baiklah, langsung saja yang terhormat Ibu Dr. Yusida Imran, MPD. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang pesantren dalam tantangan Security 4.0. Baik, sebelum kami membahas, kami ingin memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri Pauli Darmawan dan rekan saya Indriani. Baiklah, untuk materi yang pertama langsung saja saya serahkan kepada Indriani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang bagian materi saya, yang dimana poin-poin dalam materi di sini ada pengertian dan sejarah pesantren. Kemudian yang kedua, peran kepemimpinan kiai dalam pesantren. Yang ketiga, revolusi industri 4.0. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pesantren dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian A yang pertama ya. Yang pertama itu adalah pengertian dan sejarah pesantren. Nah, yang dimana pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam untuk memahami, menghayati, mengamal ajaran Islam atau tafakuh fidin. Nah, dengan menekankan moral agama Islam. Nah, yang dimana pesantren ini adalah lebih kepada mengutamakan pelajaran pendidikan agama Islam seperti itu. Nah, mungkin ada pelajaran umum, tentunya ada, tapi lebih ditekankan kepada pendidikan agama Islam. Nah, adapun pondok pesantren ini tumbuh dan berkembang sekitar abad ke-13 sampai 19 Masehi. Nah, yaitu setelah Islamisasi mencapai tahap pribuminisasi. Nah, ini bisa kita lihat ya dari abad ke-13 sampai abad 19 Masehi. Nah, kemudian itu pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Nah, tertua di Indonesia. Lembaga pendidikan ini pertama kali didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Gersik. Nah, berarti yang pertama kali mendirikan pesantren di sini adalah Maulana Malik. Nah, bisa juga disebut sebagai Gersik. Nah, selanjutnya yang kedua atau yang B. Nah, yang kedua di sini adalah peran kepemimpinan kiai di pesantren. Nah, yang pertama adalah pengaruh kiai sebagai guru pendidikan utama. Kemudian yang kedua, penggerak pesantren. Yang ketiga, figur dan kekuatan moral. Nah, kemudian yang keempat itu adalah teladan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ya. Yang pertama itu adalah pengasuh, yang dimana kiai sebagai penulis disebut atas bahwa seorang kiai sebagai pemangku kebijakan. Nah, dalam sebuah pondok pesantren, tentu seorang kiai sebagai pemimpin dalam pesantren. Nah, makanya disebut pengasuh karena kiai di sini adalah patokan atau pedoman semua santri yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu kiai sebagai guru pendidikan utama. Kiai dikenali sebagai guru pendidikan utama itu dalam sebuah pesantren karena kiai lah yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan dan pendidikan kepada santri-santrinya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kiai disebut sebagai guru pendidikan utama. Maka dari itu kiai itu disebut sebagai guru pendidikan utama karena dia ini adalah memberi bimbingan kepada santri-santrinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penggerak pesantren.
Nah, kiai di dalam dunia pesantren tentu sebagai penggerak dalam mengembangkan dan eh, mengembangkan pesantren, karena kiai bukan hanya memimpin dan mengasuh pondok pesantren, tetapi juga pemilik pondok pesantren. Nah, jadi kiai di sini bukan hanya sebagai pengasuh, bukan sebagai pemimpin saja, tetapi kiai juga adalah pemilik pesantren. Yang keempat, nah, yaitu figur dan kekuatan moral. Nah, Muhammad Idris Jauhari berpendapat bahwa kiai berfungsi sebagai moral figure bagi para santri dan seluruh penghuni pesantren. Nah, di mana antara santri dan kiai ini tercipta hubungan batin. Nah, atau bukan sekedar emosional. Nah, tetapi sudah memiliki hubungan batin yang tulus dan kokoh, bahkan sampai ketika mereka pulang ke masyarakat. Nah, jadi mereka ini memiliki hubungan batin sampai mereka pulang ke rumahnya, sampai mereka turun ke tempat masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian inilah suatu kondisi yang seharusnya terdapat dalam lembaga pendidikan apapun. Nah, tetapi sangat jarang ya ditemukan, kalau tidak akan disebut tidak ada dalam sistem-sistem pendidikan lainnya. Nah, bisa seperti itu. Nah, berarti santri ini berguna ya. Tidak hanya dia berguna di saat dia berada di pesantren, tapi dia juga berguna di dalam lingkungan sekitarnya. Ya, dia bisa bermasyarakat, bisa berkomunikasi secara baik dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima ini adalah yang terakhir, yang dimana yang kelima itu adalah teladan. Nah, kiai sebagai pendidik memberikan keteladanan kepribadian yang muslim dalam sebagai aspek kepada santrinya, baik dalam aspek vertikal, hamblum, minallah. Nah, atau cara kita berkomunikasi baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maupun horizontal atau hubungan kita sesama manusia maupun kepada alam. Nah, dalam Islam bahkan peneladanan ini sangat diistimewakan dengan menyebut Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik, ya. Nah, itulah yang disebut dengan teladan. Nah, maka dari itu kiai juga memberikan keteladanan kepribadian yang muslim kepada santri-santrinya. Itulah guna kita sebagai santri-santri, kita harus bisa mengikuti keteladanan, ya, seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari saudari Indriani tentang itu bagian C, revolusi industri 4.0. Nah, adapun definisi ini masih sangat beragam karena masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Betul, saudara Indri? Ya. Nah, sementara dari seorang ilmuwan atau pakar, yaitu Sheikh Tildal DKK, menekankan definisi industri 4.0 terhadap unsur-unsur kecepatan dari ketersediaan informasi dari satu dengan yang lainnya. Jadi pada era definisi industri 4.0 ini itu menekankan untuk kecepatan. Menurut Sekretariat DKK menekankan unsur-unsur kecepatan dari ketersediaan informasi. Jadi untuk mendapatkan informasi itu cepat. Nah, kemudian selanjutnya pengertian lain
itu dari Kegermen DKK bahwa industri 4.0 adalah integrasi dari cyber physical system atau CPS dan internet of the thing the surface ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik secara proses lainnya. Jadi menurut Kegermen DKK ini bahwa industri integrasi dari cyber physical system atau CPS dan internet. Kemudian ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Mungkin bagian C ini mudah dipahami. Mungkin teman-teman revolusi industri 4.0 mungkin sudah paham mana kita pakai saat sekarang ini, itu informasi teknologi sudah canggih pada era 4.0 ini. Semuanya menggunakan menggunakan komputer, internet, mesin. Nah, kemudian masuk ke dalam keempat atau bagian D, itu pesantren dalam menghadapi revolusi 4.0. Nah, di sini pesantren dan santren ataupun seorang santri akan tetap kuat dan bisa beradaptasi karena punya semboyan memelihara tradisi lama yang baik dan bertransformasi dengan tradisi baru yang lebih baik. Dari kalimat tersebut itu kutipan kalimat di atas bahwa semboyan yang selalu diucapkan dan dijadikan pegangan oleh pesantren di Indonesia. Jadi mungkin kita tahu pada semua pesantren itu pada umumnya pesantren yang masih pesantren salafi atau tidak mengajarkan tentang mata pelajaran yang umum. Seperti saya dulu kan setelah mondok pernah di pesantren, jadi pesantren tidak menggunakan HP. Jadi mereka hanya belajar dari ustadz atau kiai, belajar langsung gitu. Kalau zaman sekarang kan sudah bisa menggunakan HP. Nah, jadi pesantren tidak menggunakan seperti HP tadi, hanya tetap langsung seperti kiai dan santri. Kemudian pesantren bertujuan untuk mencetak kader-kader bangsa yang alim, soleh, dan kafi. Kader bangsa yang mempunyai keilmuan tinggi, yang utuh, unggul, dan juga berkemajuan. Tidak menutup kemungkinan dari tidak memakai revolusi industri 4.0, belum tentu kehidupan di pesantren itu tidak maju, karena sebagian orang juga bisa memakai atau menggunakan teknologi lama, tidak hanya menggunakan teknologi sekarang. Jadi mungkin hanya tatap muka langsung, itu kan lebih menyerap ilmunya, lebih bisa menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang alim. Jadi mungkin tidak semua orang harus pandai dalam revolusi industri 4.0, karena semua orang mempunyai skill masing-masing. Dari pesantren ini sudah tahu bertujuan untuk mencetak kader-kader bangsa yang alim, saleh, dan kafi, yang mempunyai keilmuan yang tinggi, yang utuh.
unggul dan berkemajuan. Jadi mereka tidak mengandalkan revolusi 4.0 ini. Mereka hanya mengandalkan kayak jenis pengajaran yang lama, itu kayak tetap muka seperti tadi kiai dan santri. Jadi kita kan sudah mengetahuinya. Apabila kita sudah belajar tatap muka tidak langsung, jadi si kiai bisa mengontrol langsung kayak mana sih perkembangan pelajaran anak ini, apakah sudah paham atau tidak. Nah, seperti itulah. Kemudian merespon tantangan dan perkembangan teknologi industri dan informasi saat ini, Sandern harus melakukan evaluasi dan juga pengembangan yang secara implisit dan mengakomodir harapan masyarakat. Ambisi masyarakat terhadap putra-putrinya adalah mempunyai moral yang baik. Masyarakat menginginkan agar putra-putrinya mempunyai personality dan juga etika serta moral yang baik. Jadi dari merespon tantangan perkembangan teknologi tadi, sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya pesantren maupun pihak kiai dan ustadz menginginkan atau mempunyai tujuan sama dengan seperti seorang orang tua, yaitu mendidik anak itu harus mempunyai moral yang baik. Mereka nggak perlu anak tuh bisa pandai teknologi, pandai HP, pandai pokok apa segalanya lah tentang gadget atau apa. Yang mereka pentingkan mereka pandai agama, mempunyai moral yang baik, berakhlak baik, dan mempunyai personality dan juga etika serta moral yang baik. Jadi itulah yang diharapkan dari orang tua dan maupun kiai di pesantren. Mungkin sekian dari saya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari kami. Kami minta maaf sedalam-dalamnya. Baiklah, untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau ada yang kurang dimengerti, kami buka sesi pertanyaan di Classroom. Silakan teman-teman tanyakan di situ ya. Nanti kami akan menjawabnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.